Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Francisca Perawati, salah satu tenaga pendidik di SMA Negeri 3 Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Sekaligus saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Tanjung Pura dengan nomor peserta F4371231024. Pada kesempatan ini saya sedang melaksanakan uji kinerja video pembelajaran fisika di kelas 10A pada materi pengukuran dengan menggunakan model cooperative learning. Mari kita menyaksikan video ini. Oke, selamat pagi. Silakan duduk-duduk. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Jadi sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta ya salah satu dari kalian memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran kita. Oke, silahkan. Siapa? Ayo, ketua kelas. Oke. Masih belajar, dimulai. Jadi Ibu absen dulu ya. 10A. Masuk semua ya hari ini ya? Masuk. Oke. Yemima ada? Oke. Ananta? Mariska? Yoseldi? Siji? Terus Muhammad Glenn? Dorenso? Hadir. Terus Olbet? Hadir. Terus ada Sela, Inovania, Tita, Jeveni, Hadir, Bu. Janisna, Dela, Hadir. Helena, Femilia, Indrsati. Oke, jadi hadir semua ya. Nah, oke, hari ini ya kita akan memasuki pembelajaran tentang pengukuran. Tapi sebelum ke situ ya, Ibu ingatkan sekali lagi dengan kalian ya, jangan lupa untuk terus belajar ya. Nah, kalau dilihat pada pertemuan kemarin ya kan, Ibu ada memberi tugas dan Ibu lihat tugasnya itu masih apa ya? Masih ada nilainya yang di bawah KKM. Jadi Ibu minta ya, kalian itu untuk terus belajar ya, jangan hanya di sekolah belajarnya ya, tapi juga di rumah. Nah, dan HP itu gunanya itu tidak hanya untuk kalian nonton YouTube apa segala macam untuk komunikasi, tetapi juga untuk kalian belajar. Nah, ingat, masa depan kalian itu ada di tangan kalian, ya kan? Tidak ada masa depannya itu di tangan orang tuh, tidak ada. Nah, bagaimana kalian meraih masa depannya? Yaitu dengan belajar, ya. Nah, jadi ya sekarang Ibu akan masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu tentang pengukuran. Nah, pada minggu lalu ya, sebelum kita pengukuran, kita ada bertemu dengan materi tentang kalau kemarin kita kan udah masuk di kurikulum Merdeka ya. Kemarin sebelumnya kalian itu bertemu dengan apa judul materi kita kemarin? Sebelumnya yang minggu lalu apa?
Hakikat ilmu fisika, ya, hakikat ilmu fisika. Jadi masih ingat apa itu hakikat ilmu fisika? Nah, waktu itu ada kaitannya dengan fenomena alam. Masih ingat apa nama fenomena alamnya kemarin yang kita bahas? Tentang apa? Tentang pelangi atau apa selain kata pelangi kemarin? Iya, fenomena aurora, ya, fenomena aurora. Di mana fenomena aurora itu terjadi ketika apa? Ketika apa? Kapan aurora itu muncul? Setelah hujan. Mengukur. Berarti kan mengukur, ya kan? Nah, pernahkah kalian mengukur atau melakukan suatu pengukuran? Pernah. Apa yang kalian ukur? Tinggi badan. Selain tinggi badan, apa lagi yang diukur? Apa? Jarak tempuh itu terlalu jauh. Yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yang sederhana lah. Tadi kan mengukur tinggi badan, iya kan? Ya, betul, dah sehari-hari. Sebelum kalian masuk SMA pun, yang diukur adalah tinggi badan. Setelah itu, apa lagi? Apa ini? Penggaris. Kalian sering kan? Atau punya kan? Nah, kalian punya alat ini. Dari begitu kalian masuk sekolah dari tingkat SD, ya kan? TK malahan kali, ya kan? Nah, dari TK udah ada yang namanya alat ukur penggaris. Jadi gunanya penggaris ini adalah untuk mengukur panjang benda, ya. Nah, selain itu, ini tadi ya, penggaris. Nanti akan Ibu sajikan beberapa alat ukur dalam fisika, ya. Nah, kalian harus tahu dulu nih, ya. Tadi kan kita udah udah biasa mendengar yang namanya pengukuran atau mengukur. Malahan kita pun sering melakukan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan, entah itu mengukur tinggi badan ataupun mengukur panjangnya kertas ataupun banyak lagi ya yang kalian lakukan, tapi kadang-kadang kita tidak terfikirkan, wah, apa yang saya lakukan itu terkait dengan pembelajaran fisika ada pada materi pengukuran. Nah, setelah itu ya jangan lupa, ya, kalian sering melakukan suatu pengukuran. Nah, tahukah kamu apa itu yang dikatakan dengan pengukuran? Ayo, apa itu pengukuran? Nah, tadi kan udah dikatakan, saya pernah melakukan pengukuran, Bu. Mungkin untuk penjelasan pengukuran sampai besaran dan satuannya, ya, kalian udah paham, ya, tahu ya. Nah, sekarang ya di sini pada pembelajaran pengukuran, ya, tujuannya itu ada 3, terus KD-nya itu ada 2. Ya, pertama-tama di sini KD-nya kalian bisa baca sendiri. KD itu adalah kompetensi dasar. Jadi apa yang akan kalian capai di sini, ya. Nah, di sini untuk KD-nya itu yaitu memahami hakikat fisika dan prinsip pengukuran, ketepatan, ketelitian, dan aturan angka penting. Nah, ini berkaitan dengan pengukuran. Nah, jadi dalam melakukan suatu pengukuran itu kalian harus melakukan dengan tepat. Biar apa? Hasil pengukurannya itu benar. Terus ketelitian, kalian juga harus benar-benar teliti, ya. Harus benar-benar teliti, benar-benar kalian mengamati ketika melakukan suatu pengukuran. Agar apa?
tidak salah dalam membaca hasil pengukuran. Dan aturan angka penting. Ingat, ini tadi berkaitan dengan besaran dan satuannya, iya kan? Misalnya di sini ada yang namanya kan kemarin pembulatan angka, ya kan? Misalnya kalau misalnya hasilnya 2,547. Berarti kan hasilnya itu bisa dibulatkan menjadi 2,55 ya. Terus yang kedua, menyajikan hasil pengukuran besaran fisik dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat untuk suatu penyelidikan ilmiah. Nah, itu tadi terkait dengan KD. Nah, sedangkan pada tujuan pembelajarannya ini ada peserta didik dapat mengenali alat-alat ukur jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah, terus yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi alat ukur jangka sorong dan mikrometer skrup. Yang ketiga, peserta didik dapat membaca hasil pengukuran dengan alat ukur jangka sorong dan mikrometer skrup ya. Nah, jadi inilah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi pertama-tama nanti Ibu akan mengenalikan kalian dengan alat-alat ukur ya. Nah, di sini tadi ada jangka sorong, ada mikrometer skrup. Pernah dengar? Pernah dengar ya, alat ukur jangka sorong dengan mikrometer skrup. Pernah lihat? Nah, tidak. Berarti selama ini kalian tidak pernah melihat jangka sorong atau mikrometer skrup. Berarti kalian belum mengenali kan yang mana yang dikatakan dengan alat ukur jangka sorong atau mikrometer skrup. Nah, terus selain itu nanti akan ada fungsi penggunaannya ya. Apa fungsi dari alat ukur jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah, mungkin langsung aja di sini ya. Nah, menyajikan video ya. Video di situ videonya yaitu tentang pengukuran menggunakan alat ukur jangka sorong dan mikrometer skrup. Jadi nanti Ibu mohon ya, jangan ada yang main-main, jangan ada yang lihat sana lihat sini, fokus ya pada videonya. Karena di situ videonya nanti akan menyajikan ini loh alat ukur jangka sorong dan mikrometer skrup, dan ini loh cara menggunakannya serta fungsi-fungsinya dan juga hasil pengukurannya. Geser kalau kita tidak buka penguncinya. Sekarang kita buka, kita putar ke kanan. Sekarang sudah bisa digerakkan. Nah, setelah itu kita juga harus tahu bagian dari jangka sorong. Nah, yang ini adalah rahang dalam digunakan untuk mengukur diameter dalam. Ini adalah rahang luar digunakan untuk mengukur diameter luar. Nah, sedangkan yang ini digunakan untuk mengukur kedalaman sebuah benda. Nah, sekarang pada saat kita ingin menggunakan, kita harus mengkalibrasi. Apa itu kalibrasi? Jadi kalibrasi itu kita memposisikan jangka sorong ini dalam keadaan 0. Jadi 0 ini harus kita sejajarkan. Gunanya adalah untuk mengetahui apakah jangka sorong ini masih layak digunakan atau tidak. Nah, sekarang coba kita kalibrasi. Nah, sekarang coba diperhatikan 0 ini semuanya dalam keadaan sejajar. Artinya jangka sorong ini masih layak untuk kita gunakan. Nah, kemudian kita juga harus tahu skala-skala yang ada pada jangka sorong. Kita sudah bahas di video sebelumnya. Yang di atas ini adalah skala utama dalam satuan cm. Ini juga ada dalam satuan inci, tapi kita lebih menggunakan satuan cm karena ini yang sudah sering kita gunakan. Kemudian di bawahnya ada skala nonius. Nah, sekarang berapa ketelitian dari jangka sorong ini? Sebelumnya kita juga sudah bahas bagaimana cara menentukan ketelitian dari jangka sorong. Nah, kemudian lanjut kita langsung saja ukur bagaimana cara mengukur menggunakan jangka sorong.
Nah, sekarang ini adalah sebuah benda. Kita akan mengukur berapa diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman dari benda ini. Nah, coba sekarang pertama yang kita ukur adalah diameter dalam. Caranya adalah seperti ini. Nah, setelah itu kita putar penguncinya supaya saat kita membaca skala tidak bergeser. Nah, setelah itu kita lepaskan bendanya dan kita lihat berapa hasil pengukuran yang terbaca. Apa yang kalian dapat dari video ini? Mikrometer sekrup sama dengan jangka sorong, kita harus membersihkan terlebih dahulu pada saat kita ingin menggunakannya. Kemudian kita harus tahu bagian-bagian penting dari mikrometer sekrup. Yang perlu kalian tahu dari mikrometer sekrup ini, yang pertama ini adalah pengunci. Ini tidak akan bisa bergeser jika penguncinya dalam keadaan tertutup. Kemudian yang ini adalah tempat meletakkan benda. Ada skala utama dan skala nonius. Kemudian ini pemutar keluar, ini pemutar ke dalam. Kemudian di sini juga sudah tertera ketelitian dari mikrometer sekrup ini, itu 0,01 mm. Nah, sekarang kita buka penguncinya. Ini sudah bisa bergeser. Di sini tempat meletakkan benda yang akan diukur ketebalannya. Nah, sekarang kita kalibrasi terlebih dahulu, yaitu memposisikan atau mensejajarkan 0 di skala utama dengan 0 di skala nonius. Oke, sekarang 0 di skala utama dengan di skala nonius sudah sejajar. Nah, langsung saja kita ukur ketebalan sebuah benda. Yang akan kita ukur ketebalannya adalah koin. Ini adalah sebuah koin yang akan kita ukur ketebalannya. Kita letakkan bendanya. Kemudian kita... Baik, tadi kalian udah melihat atau menonton video tentang pengukuran atau alat ukur pada jangka sorong dan mikrometer sekrup. Nah, tadi apa yang Ibu pesan? Ketika kalian melihat, kalian menyimak, jangan lupa kalian catat apa yang kalian lihat di situ, apa yang kalian simak di situ. Nah, tadi di sini kan bukan hanya ditampilkan tentang alat ukurnya saja, ya kan? Tetapi di sini sudah menjelaskan, ya kan, apa fungsinya untuk mengukur apa jangka sorong dan mikrometer sekrup. Itu udah harus kalian catat tadi, ya. Itu poin pertama, ya. Poin pertamanya kan alat ukurnya tadi jangka sorong. Oh, yang pertama, video pertama. Oh, yang kedua mikrometer sekrup. Terus yang kedua, oh, ternyata jangka sorong itu fungsinya untuk ini. Sedangkan mikrometer sekrup fungsinya ini, ya kan? Nah, di tangan Ibu ada dua alat ini, ya kan? Nah, yang mana yang dikatakan dengan jangka sorong? Sebelah kiri. Maka yang sebelah kanan adalah alat ukur mikrometer sekrup. Ya, jadi sekarang kalian udah tahu, ya, yang mana yang dikatakan dengan alat ukur jangka sorong dan mikrometer sekrup. Nah, tadi kan kalian sudah menyimak videonya, ya kan? Nah, sekarang Ibu minta, ya, kalian untuk membentuk kelompok. Nah, ada berapa orang di sini? 20 orang. Buat 5 kelompok. Dengan satu kelompok itu anggotanya 4 orang. Ayo.
duduk di kelompoknya masing-masing. Jadi Yemima itu kelompok 1, terus Lorenzo itu kelompok 2, Siji kelompok 3, terus kita ya kelompok 4, terus ini Yosea kelompok 5. Nah, tugasnya enggak berat, ringan tugasnya. Terkait video pembelajaran tadi ya. Terkait video pembelajaran yang tadi. Nah, Ibu akan membagikan ya lembar kerja peserta didik. Ya, silahkan kalian lihat di situ. Di situ ada petunjuknya ya. Nah, jadi bukan hanya alat ukurnya aja yang kalian itu sebelum menggunakan harus melihat kecepatan, ketelitian, tetapi dalam melakukan tugas atau mengerjakan tugas pun kalian harus teliti dan ketepatan, ya kan? Ya. Dan harus paham. Kalau kalian tidak paham, nanti masalahnya kan ada pada hasil atau nilai kalian, ya. Jadi sebelum mengerjakan itu kalian baca dulu petunjuknya. Apa-apa saja petunjuknya di situ. Nah, kalau sudah paham, silahkan kalian kerjakan. Kalau belum paham, kalian boleh tanya dengan Ibu. Nah, di situ petunjuk menggunakan lembar kerja peserta didik. Di situ kan? Ya. Cantumkan identitas diri kalian pada halaman pertama. Nah, angka berapakah yang sejajar dengan skala utamanya? 40. Berarti di sini ya rumusnya itu ini sip ya. Iya. Terus ada lagi, ini kan jangka sorong nih, hasil pengukuran pada jangka sorong, dan ini adalah mikrometer skop. Nah, kalian lihat di sini, oh ini adalah skala utama dan di bawah ini adalah skala nonius. Nah, kalian lihat di sini ya, pada skala utamanya angka apa ini? 2. Terus batasnya itu adalah di sini berapa nih? 1, 2. Nya itu adalah 6 dikali 0,1, ya kan? Baru nanti 22 ditambah dengan hasil ini berapa nih? 0,6. Ini 0,6 dijadikan ke cm menjadi 22, sm, ya kan? Berapa SO nya? Nih 1,5 ini. Nah, terus ini tadi ketelitiannya 0,01. Nah, ya kan? Berarti di sini 40 dikali, dapatnya berapa? Dijadikan centimeter ya. Jadi di sini tinggal ditambah 1,5 ditambah 0,4. Dapatnya adalah 15,4. Ya kan? Paham ya? Oke. Udah semua kan? Jadi setelah ini kalau udah selesai, silahkan Ibu minta ya dari 5 kelompok ini untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya masing-masing ya. Nah, jadi tetapkan siapa nih di dalam kelompoknya yang akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nah, mungkin dari kelompok pertama dulu. Nah, Ibu persilahkan itu Yemima ya. Oke, Yemima. Baiklah, selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya perwakilan dari kelompok 1 mengerjakan kerja kami yang barusan.
Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Maria Yevma, yang kedua Janis Naliana Mata, yang ketiga Rata Sakinatania, dan yang terakhir Familia dan Kasih. Soal nomor pertama, tuliskan jenis dari alat ukur panjang pada gambar berikut, serta sebutkan fungsi dari masing-masing alat ukur. Yang pertama adalah jangka sorong. Jangka sorong berfungsi untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman suatu benda, misalnya kaleng dan gelas. Yang kedua, gambar kedua yaitu mikrometer skrup. Mikrometer skrup berfungsi untuk mengukur ketebalan benda yang relatif tipis, misalnya kertas dan koin. Langsung hasil itu mengunci Hasilnya bagian adalah untuk menahan bagian 22,6 cm. Dan yang kedua yaitu mikrometer skrup. kan yang kita tahu Hasilnya adalah 15,4 cm. Terima kasih. Oke. Yang udah selesai, ayo. Oke, silakan. Maju. Hasilnya 20, yang pertama hasilnya 22,6 cm. Yang kedua ini kalau utama menguncinya lagi baru menentukan, kan ini kan membuka mengunci. 15,4 cm. Iya. Setelah kalian mempresentasi ini, Ibu ingin bertanya nih. Pertama dengan Janisna. Nah, Janisna, dari pembelajaran kita hari ini ya tentang pengukuran, tadi kita udah disajikan dengan alat ukur ya. Tadi yang katanya kamu tidak mengenal, sudah disajikan, sudah melihat video ya, dan juga sudah mengerjakan tugas. Nah, apa yang Janisna simpulkan dari pembelajaran hari ini? Dengan pembelajaran hari ini saya dapat mengetahui cara mengukur menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Ada nggak sih pengetahuan yang kamu dapat dari pembelajaran ini hari ini? Pada tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat mengenali alat ukur. Sekarang kenal nggak dengan alat ukurnya? Wah, kenal. Nah, jadi itu kesimpulannya. Ada tugas ya untuk materi ini, tidak banyak tugasnya, itu bisa kalian kerjakan di rumah. Minggu depan kita bahas kembali ya. Nah, jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, oke, siapkan. Berdiri. Mengucapkan salam. Oke. Oke, selamat pagi. Jangan lupa ya. Tadi apa? Belajar.